mengapa bisa kecolongan Iron Dome-nya? Bukan kecolongan, karena wilayah itu wilayah Palestina. Masa kamu jeruk makan jeruk? Bener nggak, saudara? Orang Israel kan berpikir kamu jeruk makan jeruk, kamu bunuh. Kalau kamu memborbardir perbatasan di Askelon itu, kamu jeruk makan jeruk, ya kan? Karena apa, saudara? Yang dibunuh teman-temannya sendiri kan, sanak familinya sendiri. Itu kan yang terjadi dengan bom Bali kan. Kalian bunuh teman-temanmu sendiri ketika kamu kasih bom di kantor polisi. Kalian kan sesama Islam bunuh-bunuhan. Iya kan? Sesama Islam. Yang dibunuh di Askelon itu orang-orang Islam semua, saudara. Walaupun ada orang Yahudinya, tapi lebih banyak orang Islamnya. Nah, jadi waktu bom itu ya campur yang mati. Kan goblok ini Hamas ini kan. Ya bukan memang mata gelap, bukan goblok. Kalian orang Indonesia di pejabat-pejabatnya yang goblok. Kalau kamu mendukung Hamas, kamu mendukung teror tadi ya, bayi pun dibunuh, dibantai, saudara ya. Bayi, orang tua, orang tak bersenjata dibunuh di situ, saudara ya. Serem ya, saudara ya. Nah, Anda masih orang Indonesia masih mau diam saja? Harusnya kita mulai bersuara. Suarakan semua di media sosialmu, saudara, ya, bahwa kita melawan Hamas. Kita tidak memusuhi Palestina, ya. Tadi motifnya apa, saudara? Karena membunuh Yahudi itu sama dengan ibadah, ya. Ngeri ya, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Itu yang terjadi. Ya, tahu ya. Jadi uangnya dikorup untuk beli roket. Ya, ketiga, saudara, ini adalah perang ya Israel versus Hamas. Bukan perang Israel lawan Palestina lagi, saudara. Ya, ironi kan? Lalu Jokowi sama Menteri Luar Negerinya kemana, saudara? Jokowi sama Menteri Luar Negerinya kemana? Pusing kan? Saudara, inilah yang terjadi. Nah, saudara, apa sih yang memotivasi Hamas ini? Kan negara Palestina sudah diakui, saudara. Israel mengakui otoritas Palestina, saudara. Bahkan menghormati. Jadi sebuah hubungan yang mutual benefit. Anda balik lagi nonton filmnya Fauda itu ya. Oh, itu ya terjadi mutual benefit, saudara ya. Pejabat-pejabat Palestina yang berhubungan baik dengan Israel. Kemudian bagaimana orang-orang, anak-anak muda Palestina, warga negara Palestina bisa sekolah? Karena di Palestina nggak ada sekolah bagus, saudara. Adanya di Israel dengan beasiswa, saudara. Banyak, ya. Jadi banyak orang Beduin juga banyak, orang Druze juga banyak, ya. Orang-orang dari negara Israel Palestina juga banyak. Teman-teman saya juga banyak, saudara, dari Palestina. Itu yang ada di kafe, yang di kafenya Haifa itu, yang ada di taman di lantai 7, ya, itu orang Palestina, saudara. Boleh buka kafe. Apa nggak takut diracun? Ya enggak, ya. Naif namanya ya, saya masih ingat namanya Naif. Saya kalau bagi, Naif, marhaban. Itu ya, saudara ya. Nah, sekarang kita lihat perangnya, saudara ya. Ini saya nggak bisa tampilkan perangnya soalnya ya. Masalahnya saya lagi rawan kena copyright, saudara ya. Lihat ya. Apa? Nah, ini dulu ya. Israel lawan Hamas, saudara ya. Israel Hamas at war. Ya. Over 500 Israel dan 300 Palestina killed. Oh, enggak 500 ya. Ini jamnya masih kelamaan. Yang benar adalah 1.000
Oh ya, 500 mati, yang mati 500 ya. Tadi masih 250 saya bilang ya. 500 yang mati saudara ya. 500 yang mati, yang luka-luka itu sampai 1.700 yang luka ya, sorry ya. Yang mati 500, yang luka-luka sampai 1.700 sampai 2.000, pokoknya banyak ya. Yang diculik lebih dari 100. Karena dibombardir dengan luar biasa, saudara ya. Sehingga, nah mengapa bisa kecolongan Iron Dome-nya? Bukan kecolongan. Karena wilayah itu wilayah Palestina. Masa kamu jeruk makan jeruk? Benar nggak, saudara? Orang Israel kan berpikir kamu jeruk makan jeruk, kamu bunuh. Kalau kamu membombardir perbatasan di Askelon itu, kamu jeruk makan jeruk, ya kan? Karena apa, saudara? Yang dibunuh teman-temannya sendiri kan, sanak familinya sendiri. Itu kan yang terjadi dengan bom Bali kan? Kalian bunuh teman-temanmu sendiri ketika kamu kasih bom di kantor polisi. Kalian kan sesama Islam bunuh-bunuhan, ya kan? Sesama Islam. Yang dibunuh di Askelon itu orang-orang Islam semua, saudara. Walaupun ada orang Yahudinya, tapi lebih banyak orang Islamnya. Nah, jadi waktu bom itu ya campur yang mati. Kan goblok ini Hamas ini kan. Ya bukan memang mata gelap, bukan goblok. Kalian orang Indonesia ini pejabat-pejabatnya yang goblok. Kenapa bisa begitu? Ngeri ya, saudara ya. Ini kan kasih pertanyaan ya, bentar ya, ini kok nggak mau ya. Nah ini dapatnya, ini kan pertanyaan begini kan, dari Gaza ke Israel ini kan. Israel ya, said was preparing for long conflict ya. Wah sudah siap mereka mau gaya apa sudah siap. Tapi kenapa tidak langsung dihajar aja, dihabisin aja? Kan sudah jadi negara, nggak boleh. Dan mereka perangnya kan bukan melawan orang Palestina, melawan Hamas. Ya mereka tahu yang mereka lawan. Karena kalau bilang, oh saya mau ngelawan Palestina, lah orang Palestina banyak yang baik kok, saudara. Iya kan? Jadi Israel tidak ngelawan Palestina, ngelawan Hamas. Ya, bukan ngelawan Palestina, ngelawan Hamas. Ya. Jadi di perbatasan itu ya, daerah Askelon itu ya, saudara, di cross Gaza border itu ya. Nah, here what you need to know. Aduh, ya, the konflik yang hari Sabtu, mulai dari Sabtu tadi malam ya, tadi malam itu Hamas, ya, Hamas militan, ya. Terus Israel mendeklarasi perang melawan Hamas, bukan Palestina. Ingat-ingat ya, melawan Hamas, bukan Palestina. Ada 500 orang yang mati, 2004 nambah saudara sekarang ya, bukan 1.800, 2.400 terluka ya. Dan mereka disebut orang Israel, bukan orang Yahudi. Mengapa? Karena di dalamnya ada orang Yahudi, orang Arab, orang Yordania, orang Cina, orang Lebanon yang lagi ada di perbatasan. Bahkan ada orang Jerman yang mati, saudara. Karena itu adalah sebuah konser musik. Ya, itu ada konser musik ceritanya ya, konser musik di daerah itu ya. Itu adalah konser musik, ada orang Yahudi ada orang Jerman yang mati, saudara. Tapi Tuhan melindungi Nabi ke-26 ya, sehingga Nabi ke-26 nggak ikut konser musik di sana. Harusnya saya udah berangkat ini ya, kita mimpin fellowship ya, tapi Tuhan baik ya, saudara ya, disuruh tunda ya. Ya, nah itu faktanya, saudara ya. Enggak ya, ini kok enggak mau ya. Saya restart aja. Kenapa enggak mau ini? Yes, agree. Nah, mau ya. Lihat ya. Israel ya, yang ditangkap bukan cuma tentara tapi warga penduduk sipil, saudara ya. Yang diculik, saudara, dijadikan sandra. Saudara tahu yang suka nyandra orang, saudara? Teroris, pengecut, saudara. Yang suka nyandra orang. Gila ya. Gila, saudara. Masa Anda nggak sadar sih, saudara? Wah, kelewatan kalau Anda nggak sadar, saudara.
Oke, kita skip dulu. Singa Yehuda, terima kasih buat kolektornya. Ya, Ongbak, terima kasih kolektornya. Ray Super Express, God bless you. Ya, aduh, mana nih? Sam Irving, luar biasa. Benny Susilo, ya dolar Australia, dari Australia ya. God bless you. Diana Ong, God bless you. Enderman, Tuhan Yesus berkati berlipat kali ganda. Kelas CPZ, God bless you. Ya, nah kita balik lagi saudara ya. Ini dari Wall Street ya. Ini Wall Street, bukan abal-abal, bukan pos kota, apalagi dakwah Islam. Aduh. Ya saudara ya. Nah ini. Saudara, waktu Januari tahun lalu, ini dulu, jangan ini ya, jangan ini dulu saudara, nah, jangan ini. Lihat ya, kok ini sih? Nah ini tadi ya, ini dari salah satu AP News ya. Hamas surprise attack out Gaza, stun Israel and leaves 100 dead. Ya. Lihat Hamas ya. Wah, di 22 lokasi di luar jalur Gaza tadi ya, di luar jalur Gaza. Tadi sudah saya kasih gambarnya Gaza, mungkin kita foto aja saudara ya. Di daerah Gaza. Ya, kita klik supaya kebayang ya Gaza Strip. Nanti kita balik. Yang namanya Gaza Strip itu ya. Itu yang merah itu Gaza. Nah, yang diserang itu yang biru-biru itu titik-titik serangannya di situ. Itu adalah wilayah negara Israel, tetapi dengan mayoritas penduduknya orang non-Yahudi, alias orang Arab, Yordania, Turki, Mesir, yang tadinya mereka mengaku Palestina, lalu mereka apply warga negara Israel. Ya, lalu dikatakan terjadi diskriminasi terhadap orang-orang ini. Sebetulnya tidak, saudara. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Pajaknya sama, ya, pajaknya sama. Dan semua perlakuannya sama seperti saya di Belanda, ya, sama. Saya dengan orang Belanda statusnya sama, saudara. Sama persis. Saya melihat sendiri. Saya ada di dalam. Anda beli mobil, Anda bayar pajak, ya sama. Diskriminasi pekerjaan tidak ada. Kalau banyak komandan-komandan, banyak kepala rumah sakit, ya, yang adalah orang Arab, saudara. Jadi jangan ngomong enggak, ya. Salah satu dosen bahasa Arab saya kan baru mulai belajar bahasa Arab ya kan, orang Arab, bukan lo yang ngajar di Haifa, dosen di Haifa banyak orang Arab saudara, Arab Palestina gitu ya, banyak. Jadi jangan ngomong diskriminasi, enggak saudara, jangankan orang Arab, lawang homoseksual aja Anda tidak boleh diskriminasi loh, walaupun orang Yahudi kan tidak suka orang homo, tetapi di situ dibolehkan saudara. Ya, yang benar adalah kamu orang Palestina dari negara Palestina, kamu nggak punya KTP, kamu kerja ilegal, ya gajinya lebih kecil, gimana sih kamu? Ya pastinya gajinya lebih kecil, kamu ilegal orang Indonesia mau kerja di Belanda, kamu mau gajinya sama dengan orang Belanda, ya matamu picek gundulmu peang saudara. Ya tetap lebih kurang, kamu ilegal kok. Benar nggak? Bisa kerja, boleh cari kerja. Yang penting kamu jangan melanggar hukum aja ketahuan. Kalau ketahuannya disikat, tetapi tetap ada perbedaan. Itu yang benar, saudara. Kamu mau sekolah, ya nggak bisa. Kamu harus legal dulu. Tapi kalau kamu punya anak kecil, ya bisa sekolah. Tapi kan sekolahnya di sekolah imigran. Saya mau ke sekolah Belanda, ya sorry nanti dulu, anakmu pinter enggak? Kalau istimewa kayak anak saya,
Ya ada yang sponsornya, harus orang Belanda sponsornya. Diskriminasi enggak, saya nggak merasa diskriminasi sih. Bukan, ya karena memang begitulah. Itu memang kalau saya orang Cina, orang Tionghoa di Indonesia memang didiskriminasi. Ya, saya dulu mau kasih nama, ya saya kan harusnya kasih namanya Paul Chang kan. Kasih nama ya Paul Chang, nggak boleh saudara dulu sama petugas sipilnya. Jadi kasih nama saya, nama dengan marga Jawa ya kan, marganya kan Jawa jadinya kan. Bahkan saya punya SPKRI, surat bukti kewarganegaraan. Harus bikin umur 12 tahun ya. Saya bikin itu 6 tahun saudara baru jadi. Istri saya punya surat SPKRI. Harus bikin, orang Arab bikin nggak SPKRI? Mana ada orang Arab punya SPKRI? Saya punya SPKRI. Tanya Anies Baswedan sama Rizik Syihab, punya SPKRI nggak? Nggak kan punya saudara. Saya punya SPKRI. Ya, itu diskriminasi. Nah kalau orang-orang ini diskriminasi, enggak saudara. Itu bukan diskriminasi. Ya memang begitu kamu ilegal kok. Tapi kalau kamu mengapply warga negara Israel, maka kamu akan diberi gaji standar Israel. Pegawai bank, ya saya kan punya rekening bank Israel ya. Saya punya kartu kredit Israel saudara ya. Saya punya kartu kredit Israel. Pakai jilbab, bukan orang Yahudi. Kita ngobrol-ngobrol, ya. Saya ketemu dia, saya bilang, Assalamualaikum. Terus dia ngeliat semua data saya bahasa Indonesia, saudara. Wah, kita ngomong bahasa Inggris. Wah, dia senang karena saya dari, terus dia, kamu Islam ya? Enggak, saya orang Tionghoa. Jarang orang Tionghoa jadi Islam. Saya bilang begitu. Tapi gimana? Ya dulu orang Islamnya baik-baik, sekarang ya kurang ajar. Saya bilang, oh ya itu pasti dari ISIS itu, dari Daesh ya saya dengar. Iya saya bilang begitu ya, orang-orang Islam sekarang ini udah keracunan Daesh semua saya bilang. Itu saudara ya, saya telah dibantuin ngobrol-ngobrol. Saya tanya, kamu lulusan dari mana? Dari Tel Aviv University. Saudara, orang Palestina saudara. Lulusan Tel Aviv University, sarjana ekonomi. Ya, apakah ada diskriminasi? Kerja di bank loh. Saudara, cari di Bank Mandiri yang mukanya customer service-nya orang Tionghoa, ada nggak saudara? Ada nggak Bank Mandiri yang customer service-nya orang Tionghoa? Saya nggak tahu kalau di Medan atau di Singkawang ya. Kalau di Jakarta ada nggak saudara? Kalau di Israel, kamu cari customer service bank orang Arab yang bukan orang Yahudi banyak banget saudara. Ya, banyak. Jadi diskriminasinya di mana? Ini dasar kucluk ini ya pemerintah Indonesia ya. Kucluknya minta ampun. Kalau mau cari customer service orang Tionghoa ya di BCA, bener, selalu bank swasta. Ya, dia cari BNI atau Bank Mandiri. Ya, cari yang customer service orang Tionghoa, Amoy. Waduh. Mungkin setelah saya ngomong ini nanti ada nanti ya. Tapi sekarang ya enggak ada, saudara. Setelah saya ngomong ya nanti dia ada sama mereka. Aduh, emang kuculuk ya saudara ya. Tetapi luar biasa kita hari ini mau belajar ya kebenaran firman Tuhan. Lalu lihat saudara, mengapa mereka punya. Nah ini saudara ya. Apa sih motivasi mereka? Nah ini dulu. Nah ini ya, inilah motivasi mereka. Killing Jews is worship of Allah. Karena membunuh orang Yahudi adalah sebuah ibadah menyembah Allah. Ya, dengan kita membunuh orang Yahudi, membuat kita semakin dekat dengan Allah, saudara. Wih, ngeri saudara ya. Wih, dengan Anda membunuh orang Yahudi, Anda semakin dekat dengan Allah. Ya, oke. Sebelumnya kita terima kasih untuk Elva Francisca, Elia Francisca, dan John Go. God bless you. Ya. Lihat, ini adalah sebuah lagu, tapi saya klik udah di-ban sama YouTube ya, udah nggak boleh ya. Ya, dalam lagunya ini lagu-lagu yang memberi semangat bahwa membunuh orang Yahudi adalah cara mendekatkan diri kita kepada Allah, saudara. Ya, dan terus ya semua lagu-lagunya nih ya banyak sekali ya. Sama ini juga ya Brigades, We Watch the Border ya.
Hamas, we kidnap soldiers and kill the Jewish. Wah, mari kita nyulik, aduh saudara. Saudara kebayang enggak, kalau ini menjadi ibadahmu, Anda jadi ingat siapa saudara? Anda jadi ingat Muhammad. Ini adalah ibadahmu saudara. Ya, ya nih. Destroy Assad residence and set fire to the oppressor. Opresornya di mana, saudara? Mereka negara, satu negara, sama-sama itu berdampingan, ya bahkan Presiden Fatah, presidennya Palestina, si siapa? Mahmud Abbas sakit, pergi ke rumah sakit, ya di Yerusalem, di Tel Aviv, nggak diapa-apain, saudara. Ya kan? Malah disembuhkan. Ya, kalau Anda nonton filmnya Faudal lagi ya, di mana rumah sakit Palestina nggak punya peralatan, maka dibawalah ke Yerusalem atau dibawa ke Tel Aviv. Ya, masih nggak terima saudara. Saudara, saya kan di sana, saya kan lihat, saya kan kumpul, ya. Saya nggak ikut tur, ya. Saya duduk sana, duduk sama mereka, saudara, ngobrol-ngobrol. Ya ada yang benci, ada yang suka, ada yang bilang harusnya kita bisa bersaudara ya. Dia bilang kenapa sih kita harus perang? Ada yang nggak suka, ya. Dan memang terjadi ketegangan. Semua orang-orang ya, semua orang-orang yang itu ya, yang alumni IDF itu ya, pasti mereka masih pegang pistol. Ya itu karena diculik itu tadi. Nah tadi yang diculik itu kebanyakan orang tua saudara ya. Kalau Anda lihat ya di grupnya ini ya, sebentar ya, saya ada ini ya, namanya, Anda bisa update ya dari Instagramnya si ini ya, anaknya Naftali ini saudara ya. Bentar. Bentar ya. Lihat ya, orang Islam di Teheran ya, di Iran merayakan kemenangan. Wow, bangga ya. Ini ya saudara ya, merayakan ya saudara ya. Oh ya, mana nih? Shalom guys, I'm here. Shalom Nggak mau nih, bentar ya. guys, I'm Ini kondisi perangnya saudara ya. Kenapa nggak mau ya saudara? Saya lagi berusaha balik videonya ya. Mau nih? Sebentar ya, kenapa nggak mau ya? Lihat ya, ini ya, 300 orang ya, 300 orang dibunuh. Di antaranya paling tidak ada 10 Muslim Arab. Mana ya tadi? Saya nggak tahu bagaimana cara mengembalikannya, saudara ya. Lihat ya. Saya nggak pernah pakai Instagram, maaf ya saudara. Jadi saya nggak tahu cara pakai Instagram, saudara ya. Ini ya, jadi ada di Batiam ya, Batiam diserang ya. Mereka mentargetkan kepada orang-orang Israel, tetapi mereka nyerangnya rumah sakit, saudara. Mereka nyerangnya rumah sakit, ya. Saya nggak boleh terangin ini ya. Tuh, di Itali marah. Saya nggak tahu bagaimana cara menampilkannya. Saya tadi lupa caranya menampilkannya. Oh, mungkin ini ya. Ini tadi ya. Nah, ketemu nih ya, ketemu nih. Lihat ini saudara ya.
Matilah Israel, matilah Amerika, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Seluruh parlemen Iran ini ya, saudara ya. Ya, ngeri ya. Nah, kita lihat nih tadi ya. Imagine that you wake up in the morning and you hear this. At 6:30 in the morning, Hamas started with a big rocket attack on Israel, and from what seemed like a usual attack from Gaza, became every citizen's worst nightmare. At 7:35, terrorist units invaded the territories of Israel, driving cars and motorcycles. They Dicuriin started semua ya. driving in cities in Israel, Mereka naik motor shooting and masuk, murdering lalu pakai every motor civilian they passed dicubitin by. satu-satu, saudara ya. Breaking into civilian homes, taking hostages, and murdering families, including men, women, babies, and elder civilians. While they were taking hostages and killing civilians, some of their units drove to a party, started shooting everyone they saw. The terror units of Hamas call Syarat itu tadi ya. themselves the Freedom Warriors. There are hundreds of videos showing them celebrating around citizens' dead bodies, Iya, ceweknya ini namanya Noah ini ya. kids. Namanya Noah ini ceweknya nih, dipisah sama dari suaminya. You support Hamas, you support terror. Kalau kamu mendukung Hamas, kamu mendukung teror tadi ya, bayi pun dibunuh, dibantai, saudara ya. Bayi, orang tua, orang tak bersenjata dibunuh di situ, saudara ya. Serem ya, saudara ya. Nah, Anda masih orang Indonesia, masih mau diam saja? Harusnya ya, harusnya kita mulai bersuara. Suarakan semua di media sosialmu, saudara. Ya, bahwa kita melawan Hamas. Kita tidak memusuhi Palestina, ya. Tadi motifnya apa, saudara? Karena membunuh Yahudi itu sama dengan ibadah, ya. Ngeri ya, saudara ya. Apakah Israel dulu yang rang? Enggak, saudara. Israel tidak pernah memulai dulu. Justru Israel membangun hubungan, ya, dengan orang-orang baik. Saya ada di sana, saudara. Setiap upaya-upaya untuk membangun, bahkan Indonesia pun kan diajak kan berdamai, nggak mau kan Indonesianya kan. Nah, itulah sebabnya 2024 Indonesia itu kan hancur-hancuran, saudara. Apapun yang dikutukan orang Indonesia kepada Israel akan balik sendiri. Itu hukum alam. Jangan ngomong kata Alkitab ya. Itu hukum alam semesta, saudara. Ya, kan saya ngelihat sendiri, saudara, di tanah. Saya melihat sendiri. Yang tadi saya ceritakan, tadi ya saya ambil dari orang-orang yang lain. Tapi saya ada di sana, saya ngelihat sendiri, saudara. Bagaimana perlakuan orang-orang Palestina, orang Israel kepada Palestina, orang yang non-Yahudi. Saya kan orang non-Yahudi juga, saudara. Saya diperlakukan dengan baik di sana, saudara. Ya, ya kan? Nah, itu contohnya. Oke, kita boleh untuk tanya jawab, saudara ya. Tapi kita bukan gubrak-gubrak ya, saudara. Kita ini untuk tanya jawab Alkitab seputar ini ya, seputar kejadian ini. Saya nggak akan untuk gubrak-gubrak, untuk mencaci maki, nggak boleh, saudara, hari ini ya. Ever Rich, terima kasih buat kolektornya. God bless you. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.